Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya harap kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun kita berada, selalu dalam perlindungannya. Dan tetap semangat dalam melaksanakan segala aktivitas dan semua kegiatan, termasuk kegiatan perkuliahan hari ini. Walaupun masih daring, semangat tetap harus kita jaga. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi dari analisis standarisasi obat bahan alam ya. Nah, untuk materi hari ini yang kita akan sharing yaitu analisis produk obat tradisional yang nanti akan berlanjut ke pengujian stabilitas. Ada 3 materi yang akan kita diskusikan sampai UAS besok ya, yaitu analisis bahan alam, termasuk analisis produk obat tradisional ini, kemudian stabilitas obat, dan yang terakhir adalah analisis bahan kimia dari obat. Jadi memang kalau kita bicara tentang obat tradisional atau sediaan obat tradisional tentu memiliki perbedaan dari sediaan sintetis ya, atau sediaan obat kimia. Nah, salah satunya kalau sediaan obat tradisional memang di sini dia lebih ke arah rehabilitatif, kemudian dia lebih juga untuk mencegah suatu penyakit. Kalau kita bandingkan dengan obat kimia, memang efek samping yang ditimbulkan dari obat tradisional itu relatif lebih ringan. Dan kalau kita bicara terkait efek samping, tentu saja kita harus tahu dosis pemakaian yang tepat ya untuk obat tradisional. Kemudian kita juga harus paham ya bagaimana cara atau preparasi dari obat tradisional tersebut, karena kalau kita bicara sediaan obat tradisional itu banyak macamnya. Kemudian terkait juga persyaratan mutu dari obat tradisional, terutama di sini kenapa Ibu obat tradisional itu harus memenuhi persyaratan mutu, gitu kan ya. Nanti akan kita bicarakan beberapa parameter persyaratan mutu yang memang harus diikuti. Di antara sediaan satu dengan sediaan yang lain itu tentu ada sedikit perbedaan. Nah, di sini tujuannya kalau suatu sediaan obat tradisional itu sesuai dengan persyaratan mutunya memenuhi, tidak ada cemaran mikroba misalnya, kemudian tidak ada cemaran logam, kemudian aflatoksin, ALT-nya memenuhi, seperti itu, tentu saja keamanan ya. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah keamanan suatu obat, kemudian mutu dari suatu obat itu akan terjaga, di mana persyaratan dari obat yang baik itu dia aman, selain itu dia bermutu, dan juga dia memiliki kualitas. Jadi kalau dia berkualitas saja tapi tidak aman, ya tidak sesuai gitu kan ya, atau berkualitas dan aman tapi tidak memiliki efek terapi yang diinginkan, sama saja kan. Nah, di sini kita akan sharing ya terkait analisis dari produk tradisional tersebut. Oke, untuk analisis obat tradisional, produknya obat tradisional, kita nanti tidak akan lepas dari peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 32 tahun 2019. Itu adalah peraturan terbaru terkait persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Jadi memang seperti sudah saya ungkapkan tadi, suatu obat tradisional itu ya tidak hanya obat tradisional ya. Suatu obat itu memang harus bermutu, kemudian aman dan berkualitas. Oke, kita mulai. Nah, di sini bentuk sediaan ya, peraturan Badan POM nomor 32 tahun 2019. Nah, ini adalah peraturan yang terbaru. Kalau nanti teman-teman buka peraturan perundang-undangannya boleh ya. Jadi di sini peraturan ini biasanya diacu oleh usaha kecil obat tradisional ya, UKOT, UMOT, dan juga industri obat tradisional. Kita tahu itu kan ya, strata atau perbedaan tingkat dari usaha menengah obat tradisional, dia paling bawah ya. Kemudian ada usaha kecil obat tradisional, dia di atasnya usaha kecil usaha menengah obat tradisional. Kalau di atasnya lagi adalah IBA,
industri ekstrak bahan alam, dan paling atas adalah industri obat tradisional. Nah, nanti kita akan membedakan produk atau sediaan yang dibuat oleh industri atau usaha obat tradisional tersebut tentu saja berbeda-beda, karena memang stratanya berbeda-beda ya. Kalau usaha menengah obat tradisional umum, dia itu standarnya ya COL, cairan obat dalam, kemudian sediaan yang tapel pilis, kemudian kalau ukot itu sudah cairan obat dalam atau sediaan sirup ya, cairan obat dalam. Kalau industri ukotnya mengatakan cairan obat dalam. Nah, kemudian dia juga boleh kapsul ekstrak ya. Tapi kalau IEBA atau industri ekstrak bahan alam, tentu saja dari namanya kita sudah tahu industri ekstrak ya, dia memproduksi atau produsen ekstrak dari bahan alam. Kemudian yang terakhir industri obat tradisional itu dia boleh membuat semua sediaan termasuk sediaan steril ya. Tapi kalau sediaan steril itu terbatas ya. Misalnya suppositoria itu hanya untuk suppositoria yang memiliki efektivitas topikal. Jadi hanya untuk hemoroid atau wasir. Nah, ini berbagai macam sediaan obat tradisional ya. Sediaan obat tradisional dimana kita tahu apakah definisi dari obat tradisional, review sejenak. Obat tradisional bahan ya, atau ramuan bahan yang biasanya dia berasal dari tumbuhan, kemudian dari bahan hewan, kemudian dari bahan mineral, kemudian dari sediaan sarian atau sediaan galenik ya, sediaan yang disaring atau hanya dengan berbagai metode ekstraksi yang sudah Anda pelajari di semester 4 terkait fitokimia. Kemudian dia juga bisa campuran dari bahan-bahan tersebut, baik dari hewan, baik dari mineral, baik dari tumbuhan, yang biasanya digunakan untuk pengobatan. Kemudian dia juga dapat diterapkan sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, ini adalah definisi dari obat tradisional. Obat tradisional sendiri kita akan klasifikasikan menjadi 3, yaitu jamu. Kemudian secara garis besar ya, ada jamu, ada obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Tapi ada juga yang mengklasifikasikan obat tradisional impor dan juga obat tradisional lisensi ya. Kalau untuk obat tradisional impor itu adalah obat tradisional di mana seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatan dari dia awal ya, preparasi bahan baku, kemudian sampai dia pengemasan primer, itu memang dilakukan di industri di luar negeri, kemudian nanti diedarkan di Indonesia. Itu adalah obat tradisional impor. Kalau lisensi itu adalah obat tradisional yang semua tahapan pembuatannya dilakukan di industri obat tradisional yang ada di dalam negeri atas dasar lisensi. Nah, ada yang menggolongkan seperti itu, termasuk di peraturan ini ya, peraturan Badan POM nomor 32 tahun 2019 ini. Nanti di dalamnya Anda bisa melihat ya secara detail. Oke, kita akan ke persyaratan sediaan. Jadi di sana, di sediaan mutu obat, bentuk sediaan yang ada di persyaratan mutu obat tradisional yang diatur ya, yang diatur persyaratan dan keamanan serta mutu dari obat tradisional itu sediaannya apa saja. Nah, yang pertama adalah sediaan galenik ya. Sediaan galenik ini biasanya dia ekstrak ya, dengan berbagai metode ekstraksi, entah itu di perusahaan dia punyanya apa, perkolator, apa dia dengan macerator, apa dia dengan soklet, reflux dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau sediaan galenik ini kita sebut ekstrak ya. Ekstrak dia sediaannya kering. Ekstrak itu ada yang buat ekstrak kering, ada yang buat kental, atau dia ada yang membuat ekstrak cair ya, dengan dia sudah menyari Simplicia, baik Simplicia nabati dari tanam-tanaman gitu kan ya, atau hewani. Ada Bu hewani
biasanya dari cacing atau dari hewan-hewan kecil yang diambil proteinnya dengan cara yang sesuai. Caranya apa? Metode ekstraksinya yang digunakan apa? Kalau kita bicara metode ekstraksi, tentu saja tidak lepas dari yang namanya senyawa yang ada di dalam sediaan atau dalam simplicia tersebut. Metode ekstraksi yang kita gunakan menyesuaikan karakteristik senyawa yang ingin kita manfaatkan atau kita ambil di dalam suatu senyawa, di dalam suatu ekstrak atau di dalam suatu tanaman yang nanti jadinya sediaan galenik ya, atau ekstrak ini. Nah, ekstrak ini biasanya kita nanti bisa kembangkan ya, bentuk sediaannya benar-benar, apakah dia cairan obat dalam, apakah dia mau dibuat suppositoria, apakah dia mau dibuat effervescent dan lain sebagainya. Kalau simplicia paham ya, dia tidak mengalami proses apapun, tidak mengalami pengolahan apapun ya, hanya dikeringkan dengan suhu berapa? Tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Oke, ini adalah simplicia. Kemudian rajangan, kalau rajangan ini dia isinya satu jenis simplicia atau campuran, bisa campuran beberapa jenis simplicia, di mana cara penggunaannya itu biasanya ya dididihkan atau diseduh dengan air panas kan ya, dididihkan dengan suhu sedemikian rupa, kemudian tidak terlalu lama, dan atau bisa juga diseduh dengan air panas. Oke. Rajangan obat luar ya ini satu jenis simplicia atau campuran beberapa jenis simplicia ya, memang tujuannya digunakan untuk obat luar ya, kita namakan rajangan obat luar. Kalau serbuk apa? Nah, kalau serbuk itu ya berupa butiran, namanya saja juga serbuk ya, berupa butiran, kemudian dia homogen ya, homogen dengan mesh atau derajat halus sesuai. Jadi kalau membuat simplicia, kemudian simplicia itu dikeringkan, tanaman segar itu dikeringkan, kemudian dia jadi simplicia itu diserbuk. Nah, jadilah serbuk ya dengan ukuran mesh tertentu atau derajat halusnya yang sesuai gitu ya. Terbuat dari apa? Terbuat dari simplicia atau campuran dengan ekstrak. Nah, penggunaannya kalau dia serbuk ya diseduh dengan air panas ya. Nah, ini termasuk bentuk sediaan. Kalau serbuk instan ada ya di pasaran ya. Dia juga homogen, derajat halus yang sesuai, dapat definisinya dengan serbuk, terbuat dari ekstrak ya. Dengan cara penggunaannya diseduh dengan air panas atau bisa juga dilarutkan dalam air dingin. Kalau serbuk tidak bisa dia dilarutkan di air dingin, dia tidak akan bercampur homogen. Tapi kalau serbuk instan itu karena memang biasanya ada kandungan lain dalam serbuk tersebut, misalnya dengan pengkristalan dengan gula dan lain sebagainya, itu dia memiliki kelarutan yang tentu saja berbeda dengan serbuk, sehingga dia bisa larut di dalam air dingin. Kemudian effervescent sediaan solid atau sediaan padat ini bisa dari ekstrak atau simplicia tertentu ya. Kemudian biasanya mengandung asam basa ya, asam yang bisa digunakan, asam sitrat, kemudian basanya natrium karbonat, natrium bikarbonat gitu ya, dimana dia akan menghasilkan yang namanya gas ya, karbon dioksida saat dimasukkan ke dalam air. Itu adalah effervescent. Nah, untuk yang boleh memproduksi effervescent sendiri itu adalah IOT ya, industri obat tradisional. Kalau untuk skala usaha kecil obat tradisional itu belum bisa, apalagi usaha menengah obat tradisional. Nah, ini juga belum bisa. Kemudian pil sediaan solid juga ya, massa bulat ya, ada persyaratan ukuran pil, silahkan dilihat lagi. Bisa dari serbuk simplicia, dia juga bisa terbuat dari ekstrak. Next adalah kapsul. Ada kapsul lunak ya, ada kapsul lunak. Bedanya apa? Ya kalau kapsul itu ya dia terbungkus dan namanya cangkang, tapi cangkangnya keras ya. Kalau kapsul lunak cangkangnya lunak ya, bedanya itu. Percontohannya ada ya, contoh-contoh yang ada di masyarakat atau didistribusikan di luar sana, apalagi ada yang
mungkin sudah PKL ya di apotek itu, tentu saja tidak asing ya dengan kapsul ataupun kapsul lunak. Kemudian tablet atau kaplet, sediaan solid juga biasanya bisa dibuat dengan kempa, cetak, metodenya bisa granulasi kering, bisa dengan granulasi basah ataupun dengan cetak langsung. Nah, ini Anda sudah familiar ya. Biasanya bentuknya kalau kaplet ya bentuknya silindris ya. Nah, kalau tablet ya tablet bentuknya bulat gitu kan ya. Kemudian granul butiran yang terbuat dari ekstrak, dia butirannya kalau kita bandingkan dengan serbuk tentu saja lebih besar granul ya. Butiran dari ekstrak biasanya karena kenapa granul? Karena dia sudah mengalami proses granulasi. Cara penggunaannya kalau dia granul ya diseduh dengan air panas atau dilarutkan dalam air dingin. Ada granul apa ya, saya lupa. Kalau contoh yang ada di pasarannya untuk obat sariawan itu ada granul apa, tapi saya lupa ya. Tulisan di luarnya itu tulisan ini ya, Cina gitu, saya lupa. Kemudian pastiles, di sini pastiles lempengannya pipih ya, pagoda pastiles lah, pipih. Kemudian ada yang segi 4, biasanya terbuat dari serbuk simplicia ataupun ekstrak. Next adalah dodol atau jenang. Dodol atau jenang itu adalah sediaan padat dengan konsistensi lunak, tetapi lihat ya, biasanya terbuat dari simplicia dan serbuk simplicia. Ada jadi ada obat tradisional yang dibuat dalam bentuk dodol atau jenang. Biasanya dia stratanya kalau di tradisional itu sama menengah obat tradisional ya. Kemudian ada film strip. Jadi dia lembaran tipis yang digunakan secara oral. Nah, film strip lembaran tipis ya yang bisa kita gunakan secara oral. Kemudian ada cairan obat dalam. Nah, ini bisa berupa minyak, bisa berupa larutan, bisa berupa suspensi, bisa berupa emulsi ya, yang mana dia terbuat dari serbuk simplicia ataupun ekstrak ya dari simplicia tersebut. Ada cairan obat luar. Nah, kalau cairan obat luar itu sama ya, larutan, suspensi, emulsi. Tapi penggunaannya, perbedaannya adalah digunakan untuk obat luar. Kalau cairan obat dalam kan secara oral. Kemudian losio. Nah, losio sediaan cair obat tradisional yang kandungannya serbuk simplicia, bisa eksudatnya bisa, kemudian dari ekstraknya juga bisa, kemudian minyak yang terlarut atau terdispersi itu berupa suspensi atau emulsi ya sebagai bahan dasar dalam bahan dasar losio. Yang di situ untuk pemakaian topikal tentu saja. Kalau kita bicara losio ya pemakaian atau penggunaannya secara topikal, dioleskan ke kulit ya. Yang di situ bisa berpenetrasi sehingga efek yang ditimbulkan itu akan sampai. Kemudian parem. Parem di sini sediaan padat atau cair dari obat tradisional yang terbuat dari serbuk simplicia dan atau ekstrak yang digunakan sebagai obat luar ya. Bisa padat, bisa cair kalau parem. Kemudian ada salep setengah padat ya, konsistensinya tentu saja berbeda dengan pasta, krim dan lainnya. Kemudian sesuai terbuat dari ekstrak yang larut atau terdispersi mungkin dalam dasar salep yang sesuai, dan memang dia ditujukan untuk pemakaian topikal. Kemudian krim ya, setengah padat, ekstraknya bisa satu atau lebih kandungan ekstrak yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar krim yang sesuai, yang memang ditujukannya untuk sama dengan salep ya, pemakaian topikal. Bedanya lagi dengan gel, setengah padat ya, satu atau lebih ekstrak dan atau minyak yang terlarut, dia mengandung minyak yang terlarut juga, terdispersi dalam dia punya bahan dasarnya gel dan ditujukan untuk pemakaian topikal juga gitu ya. Next
serbuk obat luar ya, serbuk berarti sama dia butiran kecil homogen, derajat halus yang sesuai, bisa dari simplicia atau campuran simplicia dengan ekstrak ya. Kadang cara penggunaannya dicampur dengan bahan cair atau bisa minyak, bisa air, sesuai tentu saja digunakan sebagai obat luar, kecuali luka terbuka ya, nggak boleh luka terbuka. Kemudian ada pilis, tapel, plester itu satu ini ya, saudaraan gitu ya. Kalau pilis itu sediaan obat tradisional dari serbuk simplicia atau ekstrak. Sebagai obat luar tentu saja digunakan di dahi atau pelipis, biasanya untuk anak kecil atau orang tua dulu kalau dia panas sakit itu ya, pelipisnya itu dikasih pilis. Kemudian tapel di perut, bedanya kalau pilis itu di dahi, tapel itu di perut. Kalau plester ya, dia melekat dari kulit ya, biasanya tahan air. Kemudian obat luar juga ya, penggunaannya ditempelkan pada kulit, itu plester. Jadi ketiganya baik pilis, tapel, plester itu penggunaannya ditempelkan di kulit. Kalau pilis itu di dahi, tapel itu lebih ke perut, kalau plester di bagian tubuh kan ya. Oke, suppositoria yang boleh itu adalah suppositoria untuk basir ya, terbuat dari ekstrak yang larut atau terdispersi homogen. Dalam dasarnya suppositoria apa? Biasanya yang sering digunakan atau familiar adalah oleum kakao itu kan ya. Nah, kemudian biasanya dia juga memiliki sifat mudah meleleh ya, atau melunak ya pada suhu tubuh saat, dan cara penggunaannya melalui rektal. Nah, inilah persyaratan. Jadi produk-produk atau bentuk sediaan apa saja yang diatur dalam persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang ada ini saya coba ringkas dari PRK BPOM nomor 32 tahun 2019. Ini ada pengujian ya, beberapa pengujian dari sediaan obat tradisional tersebut, yaitu organoleptis. Nah, organoleptis itu ini ya, pengujian yang paling sederhana ya, yang bisa kita ikuti selama ini. Misalnya dari kita lihat baunya seperti apa, rasanya seperti apa, warnanya seperti apa, yang bisa kita mendeskripsikan atau memastikan secara organoleptis bahwa ini benar simplicia daun jambu biji, karena kita lihat morfologi daunnya seperti ini gitu kan ya, cara makros dan mikros. Kalau mikros ya tidak bisa, kita harus melihat di bawah mikroskopik pembesaran gitu kan ya. Nah, ini adalah organoleptis, itu penting ya, yang perlu kita lakukan di awal untuk pemeriksaan ya. Nah, kemudian pemeriksaan mutu fisik. Pemeriksaan mutu fisik dari suatu simplicia atau suatu sediaan ya, tergantung dengan sediaannya, apakah dia rajangan gitu kan, tapel, pilis, parem, plester dan lain sebagainya, yang sudah kita bahas satu persatu di halaman sebelumnya. Nah, pemeriksaan mutu itu meliputi kadar air. Tahu kadar air ya, karena kalau kandungan air di dalam suatu produk itu banyak berlebihan ya, ini tentu saja akan menimbulkan suatu reaksi enzimatis ya, dimana reaksi enzimatis itu akan menyebabkan terjadinya pembusukan gitu kan ya. Kemudian bisa ditumbuhi kapang dan juga kamir, bisa ditumbuh oleh bakteri ya. Nah, ini air jamur apalagi ya, ini tentu saja tidak diinginkan. Jadi memang persyaratan terkait kadar air gitu ya, itu diperlukan sekali ya. Kemudian keseragaman bobot dan juga volume terpindahkan. Kalau kita bicara keseragaman bobot, tentu saja tidak lepas dari kapsul, kemudian tidak lepas juga dari tablet gitu kan ya. Kita ambil saja berapa tablet yang akan kita
hitung keseragaman bobotnya atau berapa kapsul yang akan kita hitung kalau sesuai dengan persyaratan yang ada Farmakope Indonesia edisi 3 dan juga edisi 5. Di situ tercantum bahwa kalau untuk pengujian keseragaman bobot itu tablet yang kita gunakan sekitar 20 gitu kan ya. Kemudian kalau kita bicara lagi volume terpindahkan itu lebih ke sediaan cair ya, baik sediaan cairan obat dalam gitu kan ya, suspensi, emulsi dan lain sebagainya kan ya. Kalau di sini di peraturan BPOM nomor 32 2019 itu ya lebih ke cairan obat dalam. Kemudian waktu hancur. Nah, waktu hancur itu perlu sekali untuk melihat sejauh mana obat itu akan hancur di dalam tubuh, kemudian kapan dia akan menimbulkan efek terapi. Nah, ini perlu juga kita tahu. Kemudian ada cemaran mikroba, itu ada angka lempeng total gitu ya. Ada sudah pelajari angka kapang dan juga kamir, di situ terkait juga dengan fermentasi ya. Kemudian E. coli, tidak boleh ada E. coli-nya ya, karena dapat menyebabkan diare dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Kemudian Enterobacteriaceae, Clostridia, Salmonella, Shigella dan juga aflatoxin total. Nah, nanti kita akan lihat apakah cemaran mikrobanya ini, persyaratan dari cemaran mikroba yang harus diikuti oleh yang punya usaha itu kan ya. Kalau dia pengen melaksanakan registrasi produk sampai mendapatkan izinnya, itu harus memenuhi parameter dari mutu produk tersebut. Nah, ini salah satunya. Kalau cemaran lain itu ada logam berat dan bahan kimia obat. Logam berat Pb, Hg, As itu adalah logam berat itu kan ya. Kemudian bahan tambahan juga diatur, pengawet yang diperbolehkan, pewarna yang diperbolehkan, pemanis yang diperbolehkan, antioksidan dan juga bahan tambahan lain yang ada atau termaktub ya dalam RKB POM ya tahun 2019 ini ya. Jadi jelas. Kenapa jelas? Karena diinginkan APC kalau kita bicara apoteker gitu kan ya, dari suatu industri obat tradisional atau UMOT itu dia akan melakukan perizinan suatu produk. Jadi Badan POM itu memiliki wewenang untuk mempersetujui tidak suatu produk itu dikeluarkan perizinannya. Karena apa? Karena ya harus, kalau dia sudah sampai keluar ke pasaran itu, kalau dia tidak memenuhi persyaratan, nah itu berbahaya sekali. Contohnya misalnya dia ada kandungan E. coli yang sangat banyak, nah itu tentu saja akan merugikannya bagi konsumen sendiri. Nah, kemudian untuk sediaan cair biasanya dilengkapi pengujian pH. Biasanya pH-nya pH sesuai tubuh kita ya. Kemudian bobot jenis, kadar alkohol dan juga metanol. Nah, ini adalah nanti yang perlu Anda siapkan ya kalau mau melakukan registrasi terhadap obat tradisional. Semua harus terpenuhi. Oke, kita masuk ke identifikasi komposisi. Nah, di sini ada pemeriksaan mutu dari jamu ya. Tentu saja jamu itu adalah obat tradisional ya. Jamu adalah obat tradisional yang di situ hanya berdasarkan pengalaman empirik atau turun menurun ya. Kalau kita bandingkan dengan obat herbal terstandar, kita bandingkan juga dengan fitofarmaka ya, tentu saja akan berbeda gitu kan ya. Nah, untuk jamu sendiri dia hanya berdasarkan ini ya, empiris. Jadi pengalaman turun temurun tentang khasiat dan juga manfaat dari Simplicia yang digunakan dalam sebagai bahan dasar atau bahan baku dalam suatu sediaan obat tradisional. Nah, di sini kalau untuk OHT tentu saja beda. Kalau OHT kita ulang lagi dia untuk ini ya, diuji juga secara praklinis ya. Kemudian untuk bahan bakunya harus terstandar. Kalau untuk jamu
Tidak. Bedanya dengan fitofarmaka itu bahan baku dan produk jadi harus sesuai dengan standar. Kemudian kalau fitofarmaka juga harus ada pengujian kliniknya. Ya, kalau untuk pengujian sampai fitofarmaka memang biaya yang diperlukan tidak sedikit ya. Dan PR-nya sekarang, mungkin kemarin ada yang ini ya, mengikuti atau update peraturan terbaru atau update terkait apa sih pengujian terbaru itu ya. Kalau pengujian uji klinik sendiri memang biayanya tidak sedikit, dan kalau dia sudah beredar di pasaran itu kadang-kadang kalah saing ya dengan obat kimia. Contoh fitofarmaka yang ada di pasaran apa? Stimuno itu ya, kemudian Tensigat dan lain sebagainya, lelap, Imodiar dan lain sebagainya. Nah, di situ kalau kita bicara fitofarmaka memang harganya tinggi. Nah, kadang kalah bersaing dengan sama-sama memiliki efek terapi yang sama, tetapi harganya jauh lebih rendah kalau obat kimia ya. Tapi memang kalau pengujian uji klinik itu yang memang biayanya mahal. Dan di sini fito kalau dia sudah lolos uji klinik kan berarti dia sudah sesuai ya. Tapi inilah masih dilema untuk sekarang, makanya untuk sediaan fitofarmaka tersebut dari pemerintahan dipergiat lagi gitu kan ya, untuk supaya bisa bersaing ya, dan banyak sediaan yang muncul. Oke, kita kembali ke jamu kan ya. Jadi kalau jamu itu harus prinsip dari pemeriksaan mutu dari jamu itu harus dia mampu mengidentifikasi kembali Simplicia dalam ramuan jamu atau analisis kualitatif ya. Analisis kualitatif pada sediaan jamu bisa kita lakukan dengan ini screening fitokimia atau uji tabung, dan juga dengan kromatografi lapis tipis ya. Jadi untuk melihat golongan dari senyawanya itu apa, kandungan senyawa, golongan kandungan senyawa yang ada di dalam Simplicia tersebut. Kemudian kedua, menetapkan jumlah dari masing-masing Simplicia penyusun jamu. Nah, analisis kuantitatif, jumlahnya. Kalau kita bicara kuantitatif itu ada berapa ukuran jumlah atau istilahnya ada ininya, berapa kuantitatif ya, kadarnya ya. Jadi suatu senyawa dalam suatu Simplicia. Nah, kalau pemeriksaan mutu, misal kita mau jamu rajangan, jamu serbuk, jamu ekstrak ya, secara makros, mikros, kimiawi. Makros, mikros, kimiawi. Kalau di sini jamu serbuk, kalau dari hasilnya ini dianalisis ya, makrosnya positif, mikros sesuai, kimiawinya juga dianalisis. Nah, di sini kalau jamu rajangan. Kemudian cara analisisnya, kalau makros ya, kalau makros itu kita melihat apa sih, morfologi dari tanaman tersebut ya, bentuknya seperti apa, bulat, telur, lonjong, itu adalah makros. Kalau mikros ya melihat fragmen pengenal, misalnya dalam tanaman jambu biji kemarin ada stomata nomositik gitu kan ya, itu adalah fragmen pengenal yang memang istimewa pada daun jambu biji tersebut. Kemudian kimia ya, set identitasnya kalau ini yang belum diketahui bisa dicari gitu kan ya. Kemudian dipakai untuk AKK, jamu rajangan, jamu serbuk, jamu instan, angka kapang kamir itu perlu dilakukan analisis ya. Analisis untuk COL juga perlu dianalisis ya. Tidak berarti cairan obat luar dia tidak low risk, dia resikonya rendah, berarti tidak diuji, tidak. Jadi tetap diuji minimal AKK ALT, tapi kalau untuk COL yang dia untuk luka harus diuji antibakterinya juga ya. Oke, kita ke kadar air sebentar. Kadar air namanya kadar air ya, asal air ya pada produk atau kandungan Simplicia. Nah, biasanya air ini bisa didapat dari mana? Ya, dari Simplicianya itu sendiri.
kandungan dari simplicianya itu sendiri ya. Itu adalah kadar air. Kemudian ada penyerapan air pada saat produksi atau penyerapan pada saat produksi. Jadi saat produksi itu misalnya dicuci, dikeringkan. Nah, saat dicuci dia basah, saat pengeringan dia tidak maksimal, itu ada penyerapan ya pada saat itu. Kemudian penyerapan uap air dari udara saat peredaran. Nah, ini bisa saja terjadi ya. Kemudian batasan kadar air. Batasan atau persyaratan kadar air yang disebutkan di situ ya, sediaan padat obat dalam dan juga obat luar. Kalau dia sediaan padat itu kurang dari 10%. Kecuali effervescent itu kadar airnya kurang dari 5%. Karena apa? Karena memang higroskopis sekali kalau untuk sediaan effervescent. Kita bahkan membuat sediaan obat effervescent itu kalau di industri dia ada ruang sendiri yang RH-nya saja diatur, kelembapannya diatur, kemudian langsung dibungkus dengan aluminium foil gitu kan ya. Karena memang di sini dia memiliki higroskopis, tadi ada asam basahnya tadi ya. Nah, kalau effervescent kalau film strip atau sediaan film strip ya, itu kurang dari 15% untuk persyaratan dari kadar air. Kalau kita menentukan kadar air bagaimana? Masih ingat cara menentukan kadar air ya? Ada 3 metode yang bisa kita gunakan dalam menentukan kadar air, yaitu dengan destilasi ya, stir liquid well yang mungkin kalian sudah lakukan. Kemudian yang kedua adalah dengan titrasi. Yang ketiga adalah gravimetri. Gravimetri kita bisa menggunakan oven gitu kan ya. Oke. Selanjutnya adalah waktu hancur. Nah, senyawa itu dapat diserap tubuh jika senyawa tersebut terdapat dalam bentuk larutan. Sehingga pada sediaan padat tertentu diperlukan waktu untuk menjadikannya dalam bentuk partikel kecil larut atau dalam bentuk suspensi. Nah, di sini kita kenal yang namanya adsorpsi, distribusi, metabolisme ya, ekskresi ya. Mungkin Anda sudah familiar sekali dengan istilah-istilah tersebut. Nah, suatu obat apalagi dia padat ya, sediaan padat, itu kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam saluran pencernaan, itu tidak bisa langsung terabsorpsi. Dia harus mengalami dulu yang namanya disintegrasi dan juga deagregasi. Kalau disintegrasi itu adalah perubahan dari padatan atau tablet solid tersebut menjadi partikel yang lebih kecil atau menjadi granul. Kalau deagregasi adalah dari granul tersebut menjadi sediaan yang lebih kecil. Nah, sehingga kalau dia sudah larut gitu kan ya, dia sudah kecil, itu kemampuan melarutnya tentu saja akan lebih cepat. Bisa juga berarti kita bandingkan gini, sediaan obat tradisional, sediaan padat dan juga sediaan cairan obat dalam ya. Tentu saja kecepatan terlarutnya atau diabsorpsinya dalam tubuh lebih cepat yang cair ya, cairan obat dalam ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat dari kemudahan dia untuk hancur gitu ya, itu ya waktu hancurnya lebih cepat kalau dia sudah larut gitu ya. Kemudian makin besar daya hancurnya, cepat juga zat aktif itu diserap. Semakin dia kecil semakin mudah diserap ya. Seperti tadi, semakin besar dan cepat zat aktifnya, semakin cepat diserap tubuh ya. Kemudian obat tradisional makin cepat bereaksi di tubuh. Kalau dia sudah bisa diserap dengan baik, otomatis dia akan mudah mengalami proses selanjutnya itu ya. Makanya dia akan menimbulkan efek terapi dengan mudah ya, atau makin cepat bereaksi, hasilnya juga akan lebih terasa. Untuk pil, kapsul lunak, tablet atau kaplet, effervescent, strip, suppositoria dan juga wasir. Nah, uji waktu hancur itu untuk sediaan-sediaan tersebut. Jadi kalau sediaan rajangan,
apel, pilis, kemudian sedaan apalagi ya, itu tidak memerlukan ya waktu hancur ini. Ini persyaratan ya, persyaratan waktu hancur atau persyaratan dari obat tradisional ya. Waktu hancur dari obat tradisional, kalau dia tablet effervescent, kemudian tablet hisap atau film strip ya, itu kurang dari 5 menit dia sudah hancur. Nah, kemudian kalau kapsul, tablet atau kapsul yang tidak bersalut, film strip dan masuk sini juga suppositoria untuk wasir dengan dasar lemak, lem kakao biasanya itu kurang dari 30 menit. Kalau pil kapsuluna atau tablet bersalut film suppositoria dengan untuk wasir dengan dasar larut dalam air itu kurang dari 60 menit. Nah, beda lagi kalau persyaratannya adalah untuk tablet bersalut enterik, itu dia tidak mudah hancur dalam waktu 120 menit dalam larutan asam, dan selanjutnya hancurnya kurang dari 60 menit dalam larutan dapar fosfat. Karena ini ada salutnya ya, salut enteriknya, dimana dia ditujukan kalau menggunakan salut itu lepasnya bukan di lambung tapi di usus ya, jadi dia tidak rusak oleh adanya asam lambung. Oke, selanjutnya adalah keseragaman bobot ya. Jadi diuji dengan keseragaman bobot itu ya, cairan padat yang oral, kemudian rajangan enggak ya, kecuali rajangan dodo atau jenang ya, kemudian suppositoria untuk wasir. Nah, ini beberapa keseragaman bobot ya, atau peraturan keseragaman bobotnya. Nah, kalau serbuk yang disebut seduh dengan air panas itu bisa dihitung ya sebelum digunakan. Jadi itu kan dikemas, kemasan primer yang langsung bersentuhan dengan produk ya. Dari 10 kemasan primer itu tidak lebih dari 2 kemasan yang masing-masing bobotnya itu menyimpang, isinya menyimpang dari tabel, dan tidak satu kemasan pun yang bobot dan isinya menyimpang dari 2 kali lipat dari tabel berikut. Nah, ini keseragaman bobot. Selanjutnya adalah serbuk instan atau effervescent serbuk atau granul serbuk ya, atau granul itu bukan serbuk. Nah, bagaimana caranya kita melakukan istilahnya pengujian ya keseragaman bobot? Kita ambil 20 kemasan primer ya, jadi tergantung industrinya atau muat ukotnya tadi timbangnya berapa ya per kemasan, kita ambil saja, disesuaikan timbangan per kemasan mereka atau punya kita nanti gitu kan ya. Nah, di sini dari 20 kemasan primer itu tidak lebih dari 2 kemasan yang masing-masing bobot isinya menyimpang. Nah, dilihat apakah ada perbedaan 2 kemasan ya di bobotnya menyimpang dari bobot isi rata-rata yang lebih besar dari harga yang ditetapkan dalam kolom A Farmakope Indonesia ya, dan tidak satupun kemasan yang menyimpang dari bobot B. Nah, ini daftarnya di bawah ya. Oke, kemudian sediaan pil. Dari 10 pil itu tidak lebih 2 pil yang menyimpang dari tabel. Tidak boleh lebih dari 2 pil. Kita ambil 10 pil. Dari banyaknya pil yang diproduksi, misalnya 1000 pil. Itu produksi 1000 pil. Nah, kita cukup ambil 10 pil. Nah, dari 10 pil itu kita timbang. Nah, tidak boleh 2 pil, bobot 2 pil itu menyimpang dari tabel.
dan tidak satu pun yang menyimpang 2 kali lipat dari tabel yang kita gunakan untuk kita jadikan acuan. Kalau bobot rata-rata pilnya kurang dari 50 mg, berarti penyimpangannya kalau kita timbang 10 pil itu tidak boleh lebih dari 12%. Begitu juga kalau bobotnya 50 sampai 100 mg, penyimpangannya 11%. Begitu seterusnya, itu kan ya. Itu adalah pil. Oke, next. Bagaimana untuk kapsul? Bagaimana untuk kapsul lunak? Ya. Untuk kapsul yang berisi obat tradisional kering, apa itu, Bu? Serbuk misal isinya. Atau ekstrak tapi ditambah bahan tambahan lain, supaya nanti ekstraknya jadi kering gitu kan ya. Nah, dari 20 kapsul itu tidak boleh lebih dari 2 kapsul, dimana masing-masing bobot isinya itu menyimpang dari bobot isi masing-masing rata-rata yang lebih besar dari 10%. Dan tidak ada satu kapsul pun yang bobot isinya menyimpang dari rata-rata lebih besar dari 25%. Nah, ini ya perlu diperhatikan. Jadi untuk kapsul yang berisi obat tradisional cair ya, itu yang padat. Kalau yang cair biasanya soft kapsul, berarti kalau isinya cair itu tidak boleh lebih dari satu kapsul yang masing-masing bobot atau isinya itu penyimpangannya itu 7,5%. Ya. Dan tidak satu kapsul pun yang bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari 15%. Untuk persyaratan antara kapsul dan kapsul lunak jadi di sini harus bisa membedakan ya, mana kapsul mana kapsul lunak, kan ya. Oke, kita ke tablet hisap, Pastillus, tablet effervescent ya. Di sini sama, kita ambil aja 20 tablet. Jadi untuk semua sediaan tablet atau kaprat atau tablet hitam atau Pastillus atau tablet effervescent sama cara pengukurannya. Nah, dari 20 tablet yang kita timbang itu tidak boleh lebih dari 2 tablet dari masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari harga yang ditetapkan. Nah, ini kolom A, ada kolom A dan ada kolom B gitu ya. Nah, silakan disimak gitu kan ya, atau dilihat ya. Kalau bobot rata-ratanya tablet 20 mg atau kurang ya, penyimpangan terhadap bobotnya ya ini ya 15% untuk A, untuk B 30% dan lain, dan sampai bawah ya, silakan dicermati. Oke, selanjutnya ada film strip. Nah, dari 3 lembar film strip ini yang ditimbang presentase maksimal variasi bobot itu tidak lebih dari 5%. Ya, kita timbang 3 lembar aja, kita ambil ya, kan film strip dia tipis sekali gitu kan ya, tidak lebih dari 5%. Kalau suppository untuk wasir ya, ambil 10 suppository ya, tidak boleh satupun suppository yang menyimpang dari tabel di bawah ini, dan tidak satupun menyimpang 2 kali lipat dari tabel berikut, yang nggak boleh menyimpangnya 20%. Oh, itu tidak boleh padahal bobotnya kurang dari 1 gram. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan hitungannya. Jadi kalau bobot rata-ratanya kurang dari 1 gram, penyimpangannya ya 10%. Kalau 1 sampai 3 gram ya 7,5%. Kalau lebih dari 3 gram ya 5% penyimpangan bobot untuk suppository ya. Oke, kalau bicara cairan obat dalam ya volume terpindahkan kalau dia sediaan cair ya, bukan ke bobot lagi gitu kan ya. Ada yang pernah melakukan cairan volume terpindahkan ya? Kita ambil 10 wadah, ada wadah gelas yang berukur atau gelas ukur kita bisa gunakan ya. Kemudian kita tuang-tuang saja di wadah tersebut gitu kan ya. Nah, di sini persyaratannya volume rata-rata larutan yang diperoleh dari 10 wadah itu tidak kurang dari 100% ya. Dan tidak boleh satupun volume wadah yang kurang dari 95% dari volume yang dinyatakan pada penandaan. Jadi ini fungsinya adalah misalnya membuat cairan obat dalam, buat
COL gitu, di situ dikatakan 100 mili. Tapi setelah diuji volume terpindahkan, loh kok penyimpangannya besar, ada yang 80 mili, 70 mili, itu nggak boleh gitu kan, berarti tidak sesuai dengan penandaan. Kemudian jika dari 10 wadah yang diukur itu terdapat volume rata-rata kurang dari 100%, nah yang tertera pada penandaan, akan tetapi tidak satupun volume wadah yang kurang dari 95% dari volume yang tertera pada penandaan, atau terdapat tidak lebih dari satu wadah volume kurang dari 90%. Nah, ini aturan. Jadi ada tetap tidak kurang dari 90%, ya, itu wadah yang ditambahkan 20 wadah. Kalau volume rata-rata larutan diperoleh dari 30 wadah tidak kurang dari 100%, nah itu bagaimana? Tadi volume tertera tidak lebih dari 1 dari 30 wadah yang kurang dari 95%. Nah, tetapi tidak kurang dari 90% seperti yang tertera penandaan. Nah, ini adalah volume terpindahkan. Kemudian kita lanjutkan penentuan kadar alkohol, bisa dengan cara destilasi atau gas kromatografi, karena senyawa volatil ya, volatil oil gitu kan ya. Penentuan BJ dan pH seperti pada Pharmacopoeia Indonesia. Oke. Ini untuk part pertama, kita sampai ke ini ya, cemaran mikroba. Oke.